Hai, selamat datang di video tutorial ekonometrika. Dalam beberapa hal, kita tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih keputusan tertentu. Dalam video tutorial kali ini, kita akan mempelajari cara-cara menganalisis data di mana variabel dependen dari data tersebut bersifat kualitatif dan hanya memiliki dua buah kemungkinan nilai. Dalam ekonometrika, permasalahan ini diberi istilah model respons kualitatif. Salah satu model ekonometrik untuk menganalisis data di mana variabel dependennya hanya memiliki dua kemungkinan nilai adalah model logit. Model logit didasarkan pada kurva peluang berikut. Kurva tersebut dinamakan dengan kurva logistik. Peluang suatu hal terjadi dilambangkan dengan P yang ada pada sumbu vertikal merupakan fungsi dari suatu nilai Z yang ada pada sumbu horizontal. Nilai peluang suatu hal terjadi berdasarkan nilai Z tertentu bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nilai Z sendiri merupakan nilai yang dihitung dari rumus berikut, di mana variabel X merupakan variabel yang menjadi perhatian kita. Nilai koefisien beta 1 dan beta 2 akan kita estimasi berdasarkan data sampel. Karena bentuk modelnya tidak linear, maka metode estimasi yang digunakan adalah metode maksimum likelihood. Sebagai contoh, berikut adalah data dari 50 orang responden yang diminta pendapatnya berkaitan dengan rencana kenaikan harga BBM. Berdasarkan data tersebut, kita coba analisis untuk mengetahui hubungan antara sikap responden terhadap rencana kenaikan harga BBM dengan beberapa karakteristik responden. Kolom setuju berisi data pendapat responden berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kolom pendidikan berisi data lama pendidikan formal yang telah diikuti oleh responden dalam satuan tahun. Kolom income berisi data pendapatan responden per bulan dalam juta rupiah. Model logit mensyaratkan bahwa variabel dependen hanya diperbolehkan memiliki dua buah kemungkinan nilai. Agar bisa dihitung oleh software statistik, data sikap responden yang berada pada kolom setuju kita ubah ke dalam bentuk kuantitatif, di mana jika responden setuju dengan rencana pemerintah, maka datanya kita beri nilai 1, dan jika responden tidak setuju, kita beri nilai 0. Dengan demikian, model logit yang akan kita estimasi merupakan model ekonometrik yang akan menggambarkan peluang seseorang menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Untuk selanjutnya, buka data tersebut dengan menggunakan program Gretel. Pilih menu model, nonlinear models, logit. Untuk variabel dependen, pilih variabel setuju. Untuk variabel independen, pilih variabel pendidikan dan income. Pastikan pilihan Show P-Values Anda tandai. Gretel akan menampilkan hasil estimasi model logit. Berdasarkan nilai P-Value, di tingkat populasi, variabel yang berpengaruh terhadap sikap seseorang atas rencana kenaikan harga BBM adalah lamanya pendidikan formal yang telah ditempuh orang tersebut. Berdasarkan sampel, hasil estimasi yang dilakukan bisa memprediksi 88% kasus dengan tepat. Rinciannya adalah sebagai berikut. Jumlah yang diprediksi akan bersikap tidak setuju dan pada kenyataannya menjawab tidak setuju adalah 12 orang. Jumlah yang diprediksi akan bersikap tidak setuju dan pada kenyataannya menjawab setuju adalah 3 orang. Jumlah yang diprediksi akan bersikap setuju dan pada kenyataannya menjawab tidak setuju adalah 3 orang. Jumlah yang diprediksi akan bersikap setuju dan pada kenyataannya menjawab setuju adalah 32 orang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketepatan atau goodness of fit dari model logit yang dihasilkan dengan data sampel yang kita dapatkan. Nilai ini disebut pseudo R-squared karena merupakan padanan koefisien determinasi yang ada pada metode ordinary least squares. Matriks perkalian koefisien dengan nilai tengah masing-masing variabel kita perlukan untuk menginterpretasikan hasil estimasi model logit. Nilai tersebut merupakan nilai perkiraan Z yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata sampel variabel pendidikan dan variabel income. Nilai koefisien hasil estimasi tidak bisa kita interpretasikan secara langsung. Untuk menginterpretasikan hasil estimasi model logit dalam program Gretel, pilih menu model, nonlinear models, logit. Untuk variabel dependen, pilih variabel setuju. Untuk variabel independen, pilih variabel pendidikan dan income. Pastikan pilihan Show Slopes at Mean Anda tandai.
Gretel akan menampilkan hasil estimasi yang agak berbeda dengan hasil estimasi sebelumnya. Nilai slope untuk variabel pendidikan bisa kita interpretasikan sebagai berikut. Pada nilai rata-rata sampel, jika pendidikan formal seseorang bertambah 1 tahun, maka peluang orang tersebut untuk menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan bertambah 0,102662 atau akan bertambah 10%. Untuk selanjutnya, berdasarkan nilai koefisien yang signifikan di tingkat populasi, kita bisa menghitung nilai perkiraan Z dengan persamaan berikut. Nilai koefisien dari variabel income tidak kita sertakan karena di tingkat populasi tidak signifikan. Sebagai contoh, apabila kita meminta pendapat kepada seseorang yang memiliki pengalaman pendidikan formal selama 19 tahun berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, maka kita bisa menghitung nilai perkiraan Z sebagai berikut. Berdasarkan nilai perkiraan Z, kita bisa menghitung peluang orang tersebut menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan menggunakan persamaan kurva logistik. Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan peluangnya hampir 100%. Dengan kata lain, apabila seseorang yang telah menjalani pendidikan formal selama 19 tahun ditanya pendapatnya mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, maka hampir bisa dipastikan orang tersebut akan menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Demikian video tutorial ekonometrika kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.